Di konten kali ini gue pengen bisa dibilang lebih ke sharing ya. Jadi selama ini salah satu hobi gue yang cukup baru itu mengkoleksi action figure dengan skala 3,75. Sebenarnya gue udah koleksi action figure tuh dari zaman awal 2011-an ya, dengan Robocop sebagai action figure pertama gue dari NECA. Dan di skala ini tuh gue baru sekitar tahun 2019-an. Dan ya gue pengen sharing sih apa aja yang gue pelajarin dan apa aja yang gue punya gitu. Jadi di samping gue ini udah ada cukup cukup banyak juga sih. Gue akan inin satu persatu. Yang pertama itu gue punya, ini yang pertama kali gue beli, retro Boba Fett dari Empire Strike Back episode kelima Star Wars. Lucunya gue sendiri juga bukan fans Star Wars ya. Gue nggak terlalu uh, ini banget dengan Star Wars, tapi gue suka dengan karakter desainnya mereka gitu, dan gue respect dengan impact yang mereka berikan di dunia pop culture gitu. Dan kebanyakan koleksi gue adalah Boba Fett sih, Boba Fett dan Mandalorian. Ini yang pertama kali gue beli, dan dari sisi artikulasi juga sebenarnya kalau yang retro ya, ini nggak banyak gitu, dia cuma 5 poin artikulasi. Yang pertama lu bisa gerakin kepalanya doang, muterin juga, iya sih, muterin kepalanya, dan tangannya dari sisi lengan sini sama kakinya gitu. Lengannya juga nggak bisa ditekuk kayak gini sih, cuma bisa diputer gini doang gitu. Dan ini gue nggak buka karena emang gue koleksi dari MOC aja. Salah satu hal yang gak gue suka dari tipe koleksi kayak gini adalah cardnya gitu. Kalau lu beli online, mastiin ke seller dan packagingnya itu apa, pas pengiriman aman tuh bener-bener pusing banget sih. Jadi ini yang pertama gue beli, dan kayaknya ini udah mulai agak jarang yang jual ya. Mungkin ada 1-2 dengan harga yang kayaknya mungkin di atas 300-an kali kalau yang ini. Dan ini tuh resmi masuk ke Indonesia. Ada logo SNI-nya juga di sini. Ini salah satu favorit gue juga sih yang ini. Selanjutnya itu ada Mandalorian. Ini salah satu, bisa dibilang awal juga sih. Dan salah satu awal yang gue punya. Ini adalah versi awalnya sebelum dia dapat Beskar. Dan ini menurut gue ini agak kurang populer gitu dibandingin yang Beskar Armor ya. Sedikit yang minat gitu, tapi gue beli ya karena emang di awal aja gitu, karena lu begitu masih awal-awal tuh masih cukup gampang ya ngikutinnya, belinya gitu. Enggak, kecuali lu udah mulai dari tengah. Kalau lu mau koleksi dari sekarang tuh udah agak cukup banyak variannya gitu untuk yang Mandalorian-nya doang gitu. Ini harganya juga sekarang kayaknya gue lupa sih berapa, kayak 350-an juga ya untuk harga di marketplace. Dan ini masuknya ke Star Wars Vintage Collection. Bedanya dengan yang retro tadi dengan yang ini, atau nanti sih karena gue punya yang versi itunya juga. Bedanya adalah ini artikulasinya lebih banyak, cukup detail juga sih dari sisi ininya ya. Overall cukup oke, bukan sesuatu yang gue favorit banget sih. Tapi ya karena ini versi pertama, dan gue rasa dari sisi harga ya, 2 atau 3 tahun lagi sih selama nggak di reissue oleh Hasbro akan naik sih. Harapan gue itu sih, dan kalau udah naik ya bisa dijual atau bisa lu keep gitu. Selanjutnya ini dari Mandalorian juga. Ini kalau yang tadi adalah versi pertama, atau banyak yang bilang Mark 1-nya gitu. Ini adalah versi Beskar.
upgrade-nya. Ini salah satu yang favorit juga sih. Nyarinya juga cukup gampang kalau sekarang gitu ya. Dan lu dapet jetpack-nya juga di belakang gitu, mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Iya, dapet jetpack-nya juga sih di sini. Cukup favorit dan kayaknya orang udah jadi action figure sejuta umat sih. Ini juga masuknya ke vintage collection, bukan yang retro. Cukup gampang kalau lu mau cari sekarang gitu ya, tapi tergantung sih ini tayangnya kapan. Dan oke. Selanjutnya ini Boba Fett. Kalau yang tadi itu, yang di awal tadi itu adalah versi retronya, dan ini versi vintage collection ya gitu. Bedanya sih cukup cukup banyak ya. Kalau yang ini tuh ada, lu bisa ngebuka helmnya gitu. Helmnya dia, dan lu dapat jetpacknya juga. Cukup detail sih. Ini salah satu favorit gue juga karena pas gue kecil gue selalu suka dengan karakter ini ya, dan action figurnya juga gue nggak punya, baru sekarang gue bisa beli gitu. Dan ini ya salah satu favorit gue sih. Gue nggak tahu deh yang di apa antenanya bisa diputar ke depan atau enggak, cuma kayaknya enggak sih. Yang gue suka sih ini helmnya bisa dilepas gitu dan lu dapet jetpacknya ya. Kayaknya nyarinya juga cukup gampang ya pas gue buat ini. Harganya agak sedikit tinggi dibandingin yang semua yang tadi udah gue kasih lihat ya, karena salah satu karakter favorit juga. Dan selanjutnya Boba Fett dari Return of the Jedi. Dan ini salah satu yang ini agak sedikit susah nyarinya. Bukan susah sih, agak sedikit lebih mahal gitu. Karena agak jarang yang jual per gue buat video ini. Dan bedanya dengan Boba Fett yang ini itu nggak bisa dilepas helmnya. Setahu gue sih nggak bisa dilepas ya helmnya. Dan lu tetap dapat cukup banyak perubahan sih dari sisi armor ya, terutama di tangannya. Itu dia merah, kalau yang di episode 5 itu dia hijau. Bedanya di tangannya dari sisi yang paling gampang itu sih ngebedainnya gitu. Dan overall dia cukup oke sih. Gue nggak akan gue lepas juga gitu, nggak akan gue buka gitu, karena seninya tuh dari packaging ya, bukan dari mainannya. Lu dapat jetpacknya juga di belakang ya. Dari sini jetpacknya juga. Boba Fett selalu punya ini ya, selalu punya fanbase yang gede sih dari dulu sampai sekarang. Selanjutnya itu gue punya Mandalorian. Ini versi yang retro collection. Mirip kayak yang Boba Fett versi retro, artikulasinya tuh cuma ada 5, dan ini lu dapat kayak semacam clock-nya dia sih. Atau cape-nya dia lebih tepatnya. Dan ini itu dari kain gitu. Bedanya dengan Black Series, kalau Black Series tuh kebanyakan antara itu sayapnya, cape-nya dia kebanyakan tuh dari plastik gitu. Sedangkan kalau yang versi vintage collection tuh kebanyakan benar-benar dari cloth gitu. Itu yang gue suka sih dari ini dibandingin Black Series ya. Selanjutnya ini salah satu favorit gue, dan gue inget banget, cukup bisa dibilang cukup rebutan kali ya untuk ngebeli ini di saat pre-ordernya. Dan ini tuh pre-ordernya dibuka ketika kayaknya season kedua
season kedua Mandalorian deh kalau nggak salah, gue lupa inget sih, yaitu Vintage Collection Mandalorian Din Djarin gitu. Jadi lu dapet apa aja di sini? Lu dapet Mandalorian ya, dengan agak sedikit semi battle damage gitu ya. Kalau yang di sebelumnya lu dapet yang cukup clear dari sisi armornya, tapi yang di sini tuh lebih kayak ada banyak ininya sih, apa namanya, efek-efeknya. Lu dapet Baby Yoda-nya juga atau Grogu, dan yang main sellingnya itu adalah lu dapet head sculpt-nya. Ada di sini sih, diumpetin gitu kalau kelihatan, dan ketutupan dengan tulisan ini. Lu dapat jetpacknya juga di sini, dan ini salah satu yang cukup banyak dicari orang bahkan sampai saat ini, dan gue yakin sampai kedepannya gitu. Dan gue rasa harganya juga akan naik sih kalau untuk ini. Jadi kalau kalian punya ini bisa di keep untuk nggak dibuka gitu, tapi banyak juga sih orang yang punya ini ya. Di marketplace juga banyak yang jual dengan harga yang cukup naik sih secara perlahan-lahan gitu. Dan gue salah satu yang cukup senang dapat ini dengan packaging yang mulus gitu. Ini punya ceritanya sendiri sih, dan salah satu yang cukup personal lah buat gue gitu. Dan ya itu sih. Sisanya tuh gue ada bukan dari Star Wars ya. Gue ada retro collection Power Rangers karena memang gue suka Power Rangers. Dan ini dia nggak terlalu personal banget sih. Cuma dari sisi apa namanya, artikulasi juga pasti jelek dengan lighting collectionnya ya. Dan agak kaku gitu. Ini gue beli karena gue inget pas kecil ada yang kayak gini gitu. Dan dulu gue punya yang Tommy, tapi sekarang ada juga sih yang jual Tommy, cuma nanti dulu deh, duitnya gue simpan buat yang lain ya. Bisa di flip kepalanya, dan ya kayak gue bilang dari sebelumnya, main sellingnya adalah di packagingnya gitu. Figurnya mah nggak oke banget sih kalau menurut gue. Selanjutnya gue punya dari Marvel sih, yaitu Spider-Man. Ini udah di punch juga ya. Jadi di atasnya tuh lu udah kebuka gitu. Mungkin kalau lu beruntung lu dapet yang belum kebuka. Ini gue beli karena gue nggak dapet yang retro collection, apa yang namanya, Marvel Legends retro Spider-Man sih. Itu rada males juga sih ya, rada bete sih gue nggak dapet itu. Harganya sekarang udah konyol banget menurut gue, 800-an. Dan jadinya gue beli ini gitu. Ini versi kecilnya, artikulasinya juga cuma sedikit, 5, dan cukup murah. Sekarang gue nggak tahu harganya berapa. Yang jual juga rada jarang juga. Ini gue dapet dengan card yang masih mulus gitu. Hampir semuanya masih mulus sih yang gue punya ya. Dan yang terakhir gue punya ini, Atap Titanium Series. Ini cukup gue beli karena murah aja sih. Gue nggak ada kepikiran sama sekali, karena gue ngeliat di salah satu marketplace harganya cukup murah, jadi ya why not gitu. Ini salah satu apa namanya, yang terkenal juga gitu, salah satu icon juga dari Empire Strike Back ya. So kayaknya itu aja yang gue punya gitu dari sisi vintage collection ya. Ada beberapa yang lain juga sih. Sebenarnya gue ada beberapa skala 6 inch ya. Gue lagi ngumpulin Power Rangers, dan harusnya datang di tahun ini, bisa komplit sih harusnya sih. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.